Selamat berjumpa di channel Nilai Manfaat. Terima kasih telah berada di sini. Dalam video series ini, kita akan belajar selama 64 hari untuk membangun nilai pada diri Anda. Video ini akan membantu perubahan positif yang luar biasa pada diri Anda. Akan ada 64 video singkat dengan durasi antara 5-8 menit setiap videonya. Selamat menikmati. Gini deh, katanya jalan pintas paling cepat buat sukses itu ya nanya sama orang yang udah pernah lewat jalan itu. Nah ini dia inti dari obrolan kita kali ini. Kita bakal bedah tuntas kenapa punya mentor atau role model itu bisa jadi game changer buat hidup kita. Coba ingat-ingat deh, kamu pernah nggak sih pas lagi mulai sesuatu yang baru, entah itu karir, bisnis, atau apapun, rasanya tuh bingung banget. Kayak jalan sendirian di tempat yang gelap gulita, nggak tahu mesti belok kemana, takut salah, takut jatuh. Nah, perasaan itu wajar banget kok, hampir semua orang pernah ngalamin. Coba kita bandingin ya. Kalau kita nekat jalan sendiri, seringnya ya gitu, gelap-gelapan, salah langkah melulu, dan akhirnya jatuh-jatuh terus. Sakit kan? Tapi, coba bayangin kalau kita ngikutin jejak orang yang udah tahu medannya. Wah, arahnya langsung jelas, kita dapat shortcut, dan yang paling penting, kita bisa belajar dari pengalaman mereka tanpa perlu ngulangin kesalahan yang sama. Nah, disinilah mentor masuk. Gampangnya gini, anggap aja mentor itu kayak Google Maps buat hidup kamu. Pas kamu bingung, dia nunjukin rute tercepat, dia ngasih tahu, jangan lewat situ, lagi macet. Atau, nah ini ada jalan tikus yang lebih cepat. Intinya, mentor itu adalah peta buat karir dan hidupmu. Oke, sekarang kita masuk ke intinya ya. Kenapa sih punya peta ini jadi krusial banget? Yuk, kita bedah 3 keuntungan paling nyata yang bisa kita dapatin. Jadi, ada 3 alasan utama kenapa mentor itu bisa mengubah segalanya. Pertama, kamu dapat jalan pintas pengalaman. Kedua, kamu punya tempat curhat yang beneran ngerti, bukan asal-asalan. Dan ketiga, kamu dapat motivasi yang nyata, yang bisa diubah jadi aksi, bukan cuma kata-kata manis doang. Yuk, kita bahas yang pertama, shortcut pengalaman. Gini, mentormu itu udah ngerasain semua asam garam di dunia yang lagi kamu tekuni. Dia udah pernah bikin kesalahan bodoh, ngalamin drama-drama nggak penting. Nah, dengan dia cerita pengalamannya, kamu bisa langsung skip semua drama itu dan fokus ke hal yang benaran penting buat kemajuanmu. Hemat waktu, hemat tenaga. Kedua, ini dia, tempat curhat yang bener. Kadang kalau kita curhat masalah kerjaan ke temen, paling jawabannya, sabar ya, atau semangat, ya kan? Beda sama mentor. Dia bisa ngasih perspektif yang objektif karena dia udah pernah ada di posisimu. Dia nggak akan cuma iya-iya doang, tapi bakal ngasih masukan jujur yang mungkin nyelekit tapi ngebangun banget. Kamu pasti sering banget kan lihat kutipan motivasi kayak gini seliweran di media sosial? Kalimat-kalimat yang kedengarannya sih bagus, bijak dan keren. Tapi habis dibaca, ya udah, kita tetap aja bingung harus ngapain. Nah, ini bedanya. Mentor itu nggak cuma ngasih motivasi kosong. Dia ngasih action steps, langkah-langkah yang konkret, jelas, dan bisa langsung kamu praktekin besok pagi. Itu baru namanya motivasi yang beneran. Oke, sekarang kamu udah paham kan betapa pentingnya mentor. Terus pertanyaan selanjutnya, gimana cara nyarinya? Tenang, nggak sesusah yang kamu bayangin kok. Yuk kita lihat langkah-langkah praktisnya. Ada 3 langkah simpel aja. Pertama, coba deh lihat sekelilingmu dulu. Mentor itu bisa jadi atasanmu, seniormu di kantor, atau bahkan teman kerja yang cara kerjanya kamu kagumi. Kedua, belajar dari jauh. Ini penting, mentor itu gak harus orang yang kamu kenal langsung loh. Kamu bisa berguru dari video YouTube, podcast, atau buku-buku dari orang yang kamu kagumi. Ketiga, kalau kamu mau mentor yang bisa diajak ngobrol, deketinnya pelan-pelan. Mulai aja dari obrolan ringan, tunjukin kalau kamu emang serius pengen belajar, bukan cuma manfaatin doang. Dan semua ini tuh bukan cuma teori kosong loh, ini beneran kejadian. Ada banyak banget contoh nyata di sekitar kita yang ngebuktiin kalau punya panutan itu efektif banget. Nih, contoh pertama, ada mahasiswa yang ngefans banget sama dosen bisnisnya. Awalnya dia cuma rajin nanya-nanya soal tugas, nunjukin kalau dia beneran tertarik. Lama-lama, si dosen jadi percaya dan akhirnya ngajak dia ikut proyek beneran di luar kampus. Ilmu praktik langsung. Contoh lain, banyak banget orang yang suka baca buku Raditya Dika. Dari yang awalnya cuma pembaca, dia ikut kelas menulisnya, dapat bimbingan, dan akhirnya, boom, jadi penulis juga. Jadi, dari semua yang udah kita obrolin, apa sih pesan utama yang perlu banget kita pegang? Yuk kita simpulkan poin kuncinya. Nah, ini yang paling krusial. Punya mentor itu bukan berarti kamu harus jadi fotokopian hidup dia. Sama sekali bukan. Tapi ini tuh soal nyari inspirasi dan bimbingan, biar jalan yang lagi kamu tempuh jadi jauh lebih jelas dan lebih terarah. Kalimat ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna.
Coba deh pikirin siapapun orang sukses yang kamu kagumi. Hampir bisa dipastiin di balik kesuksesan mereka ada sosok mentor atau panutan yang pernah ngasih arahan, entah itu secara langsung atau enggak. Nah, bahasan kita kali ini ditutup dengan satu pertanyaan buat kamu renungin. Kalau mentor itu ibarat peta yang nunjukin arah, pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang bakal jadi peta buat perjalanan hidup dan karir kamu?